Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Livia Satar dengan NIM 44449110001 dari Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar air dengan metode termovolumetri. Sebelum saya menjelaskan ke metode termovolumetri, saya akan menjelaskan tentang apa itu kadar air dalam analisis pangan. Keberadaan air sangat penting dalam kehidupan umat manusia dan fungsinya juga tidak dapat digantikan dengan senyawa lain. Air berperan untuk menstabilkan suhu tubuh, membawa zat gizi dan sisa. Air pada bahan pangan tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia saja, tetapi juga mempunyai peranan sangat besar bagi bahan pangan itu sendiri. Keberadaan air dalam bahan pangan sering dihubungkan dengan mutu bahan pangan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan, penentu indeks kestabilan selama penyimpanan, serta penentu mutu organoleptik, terutama pada rasa dan keempukan. Analisis kadar air dalam bahan pangan sangat penting dilakukan baik pada bahan pangan kering maupun pada bahan pangan segar. Analisis air dalam bahan pangan sering menjadi tidak sederhana karena air dalam bahan pangan berada dalam bentuk terikat secara fisik ataupun kimia dengan komponen-komponen bahan lainnya. Masalah yang sering timbul atau muncul dalam analisis kadar air itu adalah ketelitian, di mana karena sulitnya memecahkan ikatan air tersebut. Namun demikian, berbagai metode analisis kadar air bahan pangan sudah banyak dikembangkan untuk memperoleh data dengan cepat dan atau memiliki ketelitian yang tinggi. Kadar air adalah kandungan air dalam suatu bahan pangan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basa atau wet basis, atau bisa dengan berat kering atau dry basis. Kadar air didefinisikan sebagai rasio massa fase air terhadap fase padatan yang dinyatakan sebagai persentase. Kadar air ini adalah salah satu uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin saja terjadi. Semakin tinggi kadar air pada bahan pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakan baik sebagai akibat aktivitas biologis internal atau metabolismenya maupun masuknya mikroba perusak dalam produk pangan tersebut. Nah, metode analisis kadar air ini dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung, di mana metode secara langsung ini merupakan metode dengan cara mengeluarkan air dari bahan pangan tersebut, dan metode secara tidak langsung ini merupakan metode yang tidak mengeluarkan air dari bahan pangan tersebut, atau bisa dibilang destruktif, yang artinya tidak merusak bahan pangan tersebut. Nah, metode penentuan kadar air itu sendiri seperti termografimetri, termovolumetri, cara fisis, desikasi kimia, listrik elektronika, penyerapan gelombang mikro, penyerapan sonik dan ultrasonik, metode spektroskopi, dan cara kimia, di mana cara kimia ini terbagi menjadi dua, yaitu titrasikal Fischer dan kalsium karbida. Nah, metode distilasi sudah sejak lama digunakan atau diterapkan pada penentuan kadar air suatu bahan pangan. Pada prinsipnya, terdapat dua jenis distilasi yang diterapkan, yaitu distilasi langsung dan distilasi azeotropik. Pada distilasi langsung ini, air diuapkan langsung dari cairan yang imisibel atau tidak dapat bercampur dengan air yang mempunyai titik didih tinggi. Sampel yang sesuai dengan minyak mineral yang mempunyai titik
bakar lebih tinggi daripada titik air. Nah, pada metode azeotropik itu airnya itu diuapkan bersama-sama dengan pelarut yang sifatnya immiscible juga pada suatu perbandingan yang tetap. Sebagai contoh, pada kondisi biasa, titik didih air dan toluena berturut-turut 100 derajat Celcius dan 110,8 derajat Celcius. Tetapi dalam kondisi campuran air dan toluena akan bersama-sama menguap pada suhu 85 derajat Celcius dengan perbandingan 20:80 untuk air dan toluena. Uap air dan toluena ini dikondensasi. Oleh karena itu, air dan toluena ini tidak dapat bercampur. Maka setelah dikondensasi, air dan toluena akan berpisah dan volume air dapat ditentukan. Nah, termovolumetri atau distilasi azeotropik ini merupakan metode dari salah satu penentuan kadar air dalam suatu bahan pangan yang memiliki prinsip ialah mencampurkan sampel dengan pelarut yang tidak dapat bergabung dengan air atau bisa disebut dengan immiscible. Pada saat campuran dipanaskan, maka air dan pelarut akan menguap, kemudian ditampung dalam tabung yang diketahui volumenya atau disebut dengan tabung Bidwell Sterling. Penggunaan pelarut itu memiliki syarat tertentu, yaitu pelarut harus mempunyai berat jenis lebih ringan dari air, sehingga air akan berada di bagian bawah gelas penampung yang akan memudahkan dalam pengukuran. Tetapi ketika penggunaan pelarut lebih tinggi berat jenisnya, maka akan menyulitkan pengukuran karena nantinya akan terdapat dua meniskus pengukuran sehingga mengurangi ketelitian data yang didapatkan. Biasanya metode termovolumetri ini digunakan untuk mengukur bahan pangan atau produk pangan yang kadar airnya itu kurang dari 30%. Contohnya bisa tepung-tepungan. Nah, adapun 3 jenis pelarut yang biasa digunakan dalam distilasi azeotropik atau metode termovolumetri ini yaitu toluena, silena atau dimetilbenzena, dan tetrakloroetilena, di mana toluena dan silena ini memiliki berat jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Berat jenis dari toluena ini berkisar 0,886 gram per mili dengan titik didih 110,6 derajat Celcius, di mana berat jenis silena yang terdiri dari 3 jenis ini, yaitu O-dimetilbenzena, M-dimetilbenzena, dan P-dimetilbenzena masing-masing berturut-turut 0,87 gram per mili, 0,868 gram per mili, dan 0,866 gram per mili. Dengan titik didih masing-masing 144 derajat Celcius, 138,8 derajat Celcius, dan 138,5 derajat Celcius. Dan tetrakloroetilena ini mempunyai berat jenis yang lebih tinggi dari air, yaitu 1,62 gram per mili, dan memiliki titik didih 121 derajat Celcius. Adapun rangkaian alat dalam termovolumetri ini ialah ada hot plate, labu alas bulat atau Erlenmeyer, kondensor dan selang, dan Bidwell Sterling, di mana
di mana hot plate atau pemanas listrik ini digunakan untuk memanaskan sampel dan pelarut yang ada di labu alas bulat atau Erlenmeyer tersebut. Dan labu alas bulat atau Erlenmeyer ini digunakan sebagai wadah sampel dan pelarut yang digunakan pada metode termovolumetri. Terus yang ketiga ini ada kondensor, di mana berfungsi sebagai pendingin balik dari uap panas yang ada di proses termovolumetri. Pada kondensor ini terdapat inlet atau outlet, di mana itu akan menghubungkan selang yang terdiri dari air dingin. Selanjutnya ada prosedur dalam menggunakan kadar air termovolumetri. Yang pertama ialah persiapan alat distilasi dan reaksinya. Yang kedua, persiapan labu didih atau Erlenmeyer-nya yang sudah dikeringkan terlebih dahulu dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius kurang lebih 1 jam. Yang ketiga, timbang sampel dalam bentuk halus sebanyak 5 gram atau secukupnya dan masukkan ke dalam labu didih atau Erlenmeyer yang sudah dikeringkan dan bersih. Yang keempat, tambahkan 75 sampai 100 ml pelarut sampel bisa toluena atau yang lainnya ke dalam labu didih. Yang kelima, panaskan campuran tersebut dengan pemanas listrik sambil direflux perlahan-lahan dengan suhu rendah selama 45 menit dan diteruskan dalam keadaan panas yang tinggi selama 1 sampai 1,5 jam. Jadi setelah pemanas listrik itu dinyalakan dan mencapai titik didih tinggi atau 100 derajat Celcius, maka akan terbentuk uap. Nah, dari uapnya itu akan masuk ke pipa-pipa Bidwell Sterling ini, dan air dalam sampelnya itu akan tertampung pada Bidwell Sterlingnya, dan si pelarutnya ini akan berada di atas dan tidak bercampur dengan air. Nah, dari fungsi dari kondensor ini adalah untuk mendinginkan uap panas yang tadi, sehingga akan menjadi dingin kembali, dan si pelarutnya tadi akan kembali ke tabung didih atau Erlenmeyer tadi. Dan prosesnya mengulang terus seperti tadi sampai air yang ada pada tabung Bidwell Sterling ini sudah tidak bertambah. Yang keenam ini adalah hentikan proses ketika air dalam sampel Bidwell Sterlingnya ini tidak bertambah lagi dengan estimasi menunggu 1 sampai 2 jam. Yang terakhir ialah baca volume air yang terkandung. Nah, di sini terdapat perhitungan rumus dari kadar air termovolumetri, di mana kadar air dalam bentuk persen sama dengan volume terdistilasi dibagi berat sampel dikali 100%, di mana volume terdistilasi ini merupakan volume yang berada pada volume tabung Bidwell Sterling tadi. Nah, di sini ada kelebihan dari metode termovolumetri atau distilasi azeotropik. Yang pertama ada kadar air yang ditetapkan secara langsung. Jadi kadar airnya langsung ada hasil akhirnya. Dan itu merupakan nilai kadar air yang nyata dan bukan karena kehilangan berat sampel. Dan hasilnya jauh lebih teliti dibandingkan pengeringan oven, karena jumlah sampel yang digunakan lebih banyak. Terus ada waktu analisisnya singkat. Waktu analisisnya singkat sekitar 30 sampai 1 jam saja. Peralatan yang digunakan itu sederhana dan mudah didapat.
Pengaruh kelembapan lingkungannya itu dapat dihindari dan dapat mencegah oksidasi selama pemanasan, serta cara pengerjaannya itu sederhana dan mudah ditangani. Nah, selain memiliki kelebihan atau keuntungan dari metode termovolumetri ini, ternyata metode termovolumetri ini memiliki kekurangan atau kelemahan. Di antaranya ialah permukaan alas gelas yang digunakan itu benar-benar harus bersih dan kering. Terus senyawa alkohol dan gliserolnya itu mudah terdestilasi bersama air, sehingga data yang diperoleh lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya. Terus pelarut yang digunakan itu mudah terbakar. Dan sebagian pelarut itu bersifat beracun seperti benzena, dan ketelitian untuk membaca volume air yang terkondensasi itu terbatas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.